kuasa termohon eksekusi, teman media ya, Bapak Ibu yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran dalam rangka Consta Sharing perkara perdata nomor 01 garis miring PDT titik cons titik X garis miring 2023 garis miring PNID junto nomor 25 garis miring PDT titik G 2017 garis miring PNID junto nomor 5 PDT garis miring PDT titik PLB garis miring 2017 PNID. Dan untuk mempersingkat waktu kepada Pak Sigit, mohon untuk membacakan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Indramayu. Indramayu kelas 1B. Surat permohonan tanggal 29 Mei 2023 dari Saudara Rio A. Sopakua, SH dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022 selaku kuasa dari Saudara Rusli Wahyudi penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon eksekusi dan telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B melaksanakan Consta Sharing atas keputusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara nomor 25 garing PDT titik G garing 2017 garing PN titik IDM tanggal 30 Oktober 2017 junto nomor 25 garing PDT titik PLW garing 2020 garing PN IDM tanggal 23 Juli 2018. Tanah peninggalan almarhum Sukma Wijaya bin Sumitro seluas 75 hektar yang terletak dan tersebar di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Kroya, dahulu termasuk wilayah Desa Temiang, sekarang wilayah Desa Temiang Sari, tercatat dalam buku C 2876 dengan batas-batas utara wilayah Desa Temiang, timur sungai, selatan hutan atau tanah negara, barat hutan atau tanah negara. Pengadilan Negeri Indramayu melaksanakan Consta Sharing atau pencocokan objek sengketa terhadap tanah yang menjadi bagian dari perkara perdata eksekusi nomor 1, garis miring PDT titik X garis miring 2023, garis miring Pengadilan Negeri Indramayu, junto nomor 25 garis miring PDT titik G, garis miring tahun 2017 garis miring PN Indramayu, di Desa Temiang Sari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Consta Sharing ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi objek sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pelaksanaan Consta Sharing tersebut dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan penetapan Ketua PN Indramayu dengan nomor yang sama. Karena merasa bahwa di sini adalah warisan dari nenek moyang mereka ya, dari orang tua mereka gitu kan. Nah sekarang kan putusan kan berbeda Pak. Nah ini makanya Consta Sharing ini kami sangat tunggu-tunggu nih. Kami sangat tunggu-tunggu momen ini nih. Karena klien kami memang pada di luar-luar kota, bahkan ada di luar negeri. Tetapi karena Consta Sharing ini kami tunggu-tunggu, kami datangkan. Jadi momen ini kami tunggu, makanya kami minta kejelasan nih ya. Karena kebetulan ada pihak BPN, ada pihak dari pengadilan. Sesuai putusan ini batasan-batasannya itu mana gitu. Ya, bukan dari cerita. Dari cerita kan tentang Siti Fatimah ini. Iya, dari dulu. Kalau masalah dijual dan enggaknya enggak tahu. Yang penting kan tanyanya Siti Fatimah. Kalau tanah Siti Fatimah ini. Kalau masalah batas saya tidak tahu. Nah, keputusan pengadilan harus mengajukan keputusan pengadilan. Pengadilan memutuskan batasnya sungai dan itunya kita tidak tahu. Yang penting tanyanya sungai Siti Fatimah. Iya ya. Kegiatan ini mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian dengan dibantu anggota TNI. Dalam kegiatan Consta Sharing tersebut turut hadir pula BPN ATR Kabupaten Indramayu, perangkat desa, pemohon eksekusi beserta kuasanya, para termohon eksekusi serta turut hadir termohon eksekusi. Pihak ahli waris pertanyakan keabsahan eksekusi melalui kuasa hukum ahli waris Siti Fatmatul Zahra, Aplena Rosita dan rekan-rekan. Dalam keterangan persnya pihaknya menyatakan bahwa berdasarkan putusan PN Indramayu, tanah tersebut masih tercatat atas nama Siti Fatimatul Zahra, cucu dari ahli waris yang memegang surat kepemilikan yang sah. Mereka juga mempertanyakan keabsahan eksekusi yang dimohonkan oleh tim kuasa Rusli. Pada rekan-rekan wartawan semua, pada media, bahwa kami, keterangan saya Aplena Rosita Nurjana, dan ini rekan saya, dan kami tim ada berempat, Pak Tamim, Mas Yanto, dan Mas Gatot Supriyo. Ini kami tim dari kuasa hukum dari ahli waris, dari
ahli waris Siti Fatimah, di mana kami di sini hadir untuk mencocokkan ya atas konstater ini, karena dari pihak Pak Rusli atau rival kami yang mengatakan mengklaim bahwa tanah yang mereka kuasai adalah tanah milik Pak Rusli yang dibeli dari Sumanijaya. Tetapi klien kami mempunyai semua alat bukti terkait tanah-tanah yang diklaim oleh Pak Rusli atau rival dari sebelah kami, itu semuanya tanah-tanah milik ahli waris, yaitu ahli waris dari Ibu Siti Fatimah. Demikian. Bisa dijelaskan Bu, ada beberapa bidang tanah Bu yang diklaim punya ahli waris ini Bu? Sejauh ini kalau terkait dengan letter C dan peta udara ada sekitar 46 hektar. Di beberapa titik Bu? Jadi dari timur, dari mulai timur, barat, utara, selatan ada beberapa titik dan memang tidak menjadi satu-satu bagian, tetapi di peta udara maupun persil dinyatakan bahwa itu adalah tanah dari Siti Fatimah. Saat proses konstatering berlangsung terjadi perdebatan antara kuasa hukum pemohon dan ahli waris. Penyebabnya adalah perbedaan persepsi terkait batas tanah yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya kembali kondusif setelah mendapatkan mediasi dari pihak pengadilan dan aparat keamanan. Sementara itu kuasa hukum pemohon, Ivan Nopiansa Sigran, menjelaskan bahwa sebagai pemohon eksekusi pihaknya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 12 Januari tahun 2023. Mereka meminta Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk melaksanakan konstatering berdasarkan putusan perkara nomor 25/Perdata/tahun 2017/ Pengadilan Negeri pada tanggal 30 Oktober tahun 2017 Junto nomor 25/Perdata PLW/tahun 2020/ Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Juli tahun 2018. PDTJ 2017 ini dan 25 PDTJ PRW garing 2017 PN. Jadi kita melaksanakan putusan ini. Dan itu pun sudah ada first take ya, Bang ya? Putusan awalnya memang first take, tapi sudah ahli waris Siti Fatimah sudah melakukan first set perawanan, tapi itu ditolak. Jadi tadi apa yang disampaikan hanya first set itu belum selesai. Dia first set, kemudian dilakukan perawanan first setnya ditolak. Eksekusi gitu kan. Terus hasil tadi Pak, hasil konstatering tadi seperti apa Pak? Ya hasil konstatering tadi sebetulnya itu udah bagus ya. Maksudnya sesuai dengan yang sudah diharapkan gitu kan, batasannya dari batasan utara, timur, selatan dan barat itu ya sesuai. Yang mungkin ada sedikit perubahan, yang dulunya hutan mungkin sekarang jadi rumah ya seperti itu. Itu aja sih perbedaan, yang dulu tidak kelihatan sungai sekarang kelihatan sungai, jadi seperti itu. Nah terus ini Pak, itu dari pihak mengatasnamakan ahli waris Pak, itu kan menyatakan bahwa tanah atas nama Siti Fatimah Zahra itu kan luasnya kan 61 hektar. Berdasarkan keputusan tadi, Bapak sebagai pihak Pak Rusli, 2021 itu gimana Pak? Bisa mengklarifikasi? Ya itu, mungkin yang sebetulnya yang lebih tepat untuk menentukan luasnya ini adalah BPN atau orang yang instansi atau institusi yang mempunyai kewenangan. Itu. Mungkin kurang lebihnya 71. Nah, mungkin nanti lebih lanjut lagi kalau udah lewat dari konstatering ini, mungkin dikaitkan dengan lembaga BPN. Nah, terus Pak untuk pihak selanjutnya Pak, langkah apa yang diambil setelah proses ini Pak? Untuk sementara kami menunggu dari pengadilan mentelaah sampai sejauh mana konstatering ini apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau kami sesuai prosedur kita serahkan ke pengadilan. Kita serahkan semua ke pengadilan. Jadi kalau dari pengadilan nanti diumumkan lanjut, ya kita lanjutkan tahapannya, yaitu peletakan sita. Setelah itu baru eksekusi. Masih panjang sih tahapannya. Tapi dari pihak Pak Rusli sendiri sebagai tim kuasa Pak Ivan artinya bisa menjelaskan, artinya kepemilikan itu juga ada dasar surat itu Pak dari pihak Pak Rusli sendiri Pak? Kalau dasar surat dari prinsipal kami ada. Makanya kan ada makanya adanya putusan ini gitu. Tapi untuk memperlihatkannya kami tidak bisa memperlihatkan sini. Mungkin kalau ada nanti gugatan mungkin di pengadilan kita bisa buka seperti itu. Artinya keluar putusan itu kan berdasarkan surat itu Pak tadi. Betul, adanya putusan pengadilan berdasarkan surat pembuktian atau surat bukti yang ada di prinsipal.
Menurut kuasa hukum pemohon Rusli, objek sengketa tersebut adalah tanah peninggalan almarhum Sukma Wijaya bin Sumitro seluas 75 hektar, yang tersebar di Kabupaten Indramayu, Kecamatan Kroya, tepatnya di Desa Temiang Sari, dan tanah tersebut tercatat dalam buku letter C nomor 2876. Untuk ahli waris sendiri Pak, hari ini yang hadir ada berapa orang Pak? 4 orang. Itu semuanya cucu apa ada anaknya juga Pak? Cucu semua. Bukan anak Ibu Siti Fatimah Zahra sudah 1 dari 4 saudara dan saat ini tidak bisa hadir. Jadi kami yang hadir ini semua adalah cucu-cucunya dari Ibu Siti Fatimah Zahra. Sikap dan tindak lanjutnya Pak dari ahli waris? Bagaimana? Sikap dan tindak lanjutnya? Ya jelas seperti disampaikan kuasa hukum tadi bahwa kita menunggu berita acara ya, berita acara. Dan setelah kita melihat hasil berita acara, ya kita akan menunjukkan lagi tindakan apa yang akan kita jalankan selanjutnya. Hingga berita ini ditayangkan, proses hukum terkait sengketa tanah ini masih terus berjalan. Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat mengikuti prosedur hukum yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Tim redaksi MPN mengabarkan.